Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat lebih dalam tentang sesuatu yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang kelihatannya menyenangkan dan tidak berbahaya, tapi ternyata punya dampak yang besar yang seringkali tidak kita sadari. Ya, saya berbicara tentang fast fashion. Coba bayangkan sejenak, saat kita jalan-jalan di mall atau sekedar scroll aplikasi belanja online, pasti banyak sekali iklan pakaian yang muncul di layar kita yang modelnya stylish, warnanya menarik, dan harganya pastinya murah sekali. Hanya dengan belasan atau puluhan ribu rupiah, kita bisa tampil keren dan kekinian. Rasanya menggoda banget untuk langsung masukin ke dalam keranjang. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa harga baju itu bisa semurah itu? Dan siapa sebenarnya yang membayar harga asli dari pakaian yang kita pakai? Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah fast fashion. Industri ini berfokus pada produksi pakaian dalam jumlah yang besar dengan waktu yang sangat singkat dan biaya yang sangat rendah. Tujuannya hanya satu, yaitu mengikuti tren mode yang berubah terus-menerus agar konsumen seperti kita selalu tergoda untuk membeli hal-hal yang baru. Sekilas, konsep ini tampak ideal karena harganya murah, gayanya terus up to date, dan semua orang bisa tampil modis tanpa harus keluar banyak uang. Tapi, di balik semua keuntungan itu, ada konsekuensi besar yang tidak bisa kita abaikan. Mari kita bahas satu persatu. Dampak yang pertama adalah terhadap lingkungan kita. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau industri fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia? Bahkan, menurut berbagai penelitian, industri ini menempati posisi kedua setelah industri minyak bumi dalam hal pencemaran lingkungan. Setiap tahunnya, jutaan ton pakaian diproduksi dan sebagian besar dari pakaian itu berakhir di tempat pembuangan sampah setelah hanya dipakai beberapa kali saja. Bahan-bahan sintetis seperti polyester atau nilon yang digunakan untuk membuat pakaian murah sulit terurai dan bisa bertahan di tanah selama ratusan tahun. Kedua, dampak terhadap pekerja. Sekarang, mari kita lihat dari sisi sosial. Harga murah yang kita nikmati sebagai konsumen seringkali dibayar dengan penderitaan orang lain. Di balik setiap pakaian yang kita beli, ada tangan-tangan para buruh pabrik yang bekerja tanpa henti untuk memenuhi permintaan pasar global. Sebagian besar dari mereka bekerja di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, India, atau Vietnam, di mana upah tenaga kerja sangat rendah. Banyak dari mereka bekerja lebih dari 10-12 jam sehari dalam kondisi yang jauh dari layak, ruangan yang panas, sempit, dan juga berbahaya. Gaji yang mereka terima seringkali bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Ironis bukan? Kita bisa tampil keren dengan harga yang murah, tapi ada orang lain yang membayar harga sebenarnya dengan keringat, tenaga, bahkan dengan keselamatannya. Terakhir adalah dampaknya pada pola konsumsi kita. Selain mencemari lingkungan dan menekan pekerja, fast fashion juga perlahan-lahan mengubah cara kita memandang pakaian. Kita jadi terbiasa dengan pola pikir beli, pakai, buang. Kita membeli karena murah, bukan karena butuh. Pakaian yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun, kini hanya digunakan sekali atau 2 kali saja sebelum akhirnya teronggok di dalam lemari atau dibuang begitu saja. Padahal, setiap pakaian punya nilai, entah itu nilai sentimental, nilai budaya, atau nilai ekonomi. Tapi karena adanya fast fashion, membuat semuanya terasa instan dan mudah didapat. Kita jadi lupa bagaimana caranya menghargai apa yang kita miliki. Kita lupa bahwa di balik setiap helai kain ada sumber daya alam, tenaga manusia, dan proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan terjebak dalam lingkaran konsumsi yang tidak ada habisnya. Setiap minggu, tren baru muncul. Setiap bulan, kita tergoda lagi untuk membeli. Akibatnya, lemari penuh, tapi bumi semakin sesak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, kita memang tidak bisa langsung menghentikan industri fast fashion dalam semalam, tapi kita bisa memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Pertama, belilah pakaian seperlunya, bukan sekedar karena diskon atau karena tren. Belajar untuk memilah antara keinginan dan juga kebutuhan. Kedua, dukung brand lokal yang memproduksi pakaian secara etis dan berkelanjutan. Dengan begitu, kita ikut membantu perekonomian dalam negeri sekaligus mengurangi jejak karbon dari impor pakaian massal. Dan yang ketiga,
berani mencoba gaya hidup berkelanjutan, seperti thrifting atau memberi pakaian bekas yang masih layak pakai, dan juga upcycling, yaitu mengubah pakaian lama menjadi sesuatu yang baru dan unik. Selain ramah lingkungan, kegiatan ini juga bisa menumbuhkan kreativitas. Ingat, perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil. Mungkin keputusan kita untuk tidak membeli satu pakaian hari ini terasa sepele, tapi coba bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya bisa luar biasa besar. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pakaian baru, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang sadar dan peduli. Teman-teman, fashion seharusnya tidak membuat bumi kita sakit. Berpakaian keren bukan berarti harus terus membeli yang baru. Justru, gaya sejati lahir dari kemampuan kita merawat dan menghargai alam ini. Mari kita hentikan siklus beli, pakai, buang, dan ubah menjadi pilih, rawat, hargai. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak pakaian, tapi dunia ini butuh lebih banyak kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.